Shalom, selamat hari Minggu. Sekalipun kita beribadah di rumah, tidak menghalangi, membatasi kuasa Tuhan atas saudara dan saya. Tetaplah bersukacita karena sukacita di dalam Tuhan sangat luar biasa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini, sama-sama kita meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hari ini kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap lidah mulut perkataan hamba-Mu, agar setiap firman Tuhan disampaikan dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dan setiap pemirsa yang menyaksikan, menonton video ini diberkati, bahkan dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema saya hari ini, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6 ini sangat luar biasa. Kalau saudara pelajari, saya pelajari, ada sungai Yordan dan sungai Kerit. Sungai Yordan adalah sungai yang sangat besar, banyak makanan, banyak minuman. Dan pertanyaannya, kenapa Allah membawa Elia ke sungai Kerit? Padahal kita tahu bahwa sungai Kerit itu adalah sungai yang kecil, sungai yang kering. Dalam bahasa Ibraninya sungai ini sungai cutting, sungai yang dipotong.
Tapi mengapa Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit? Jadi saya pelajari yang pertama, cara Allah memelihara umatnya. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan. Artinya saudara, berkat Tuhan itu lebih dari cukup untuk hidup saudara dan saya. Tapi untuk gaya hidup, berkat Tuhan tidak pernah cukup. Alkitab berkata, Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Artinya firman Tuhan tidak berkata, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu dan menjawab segala kemauanmu, tapi segala keperluan saudara dan saya. Haleluya, amin. Itu yang pertama. Yang kedua terambil dari ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yang kedua, bagaimana cara Allah memelihara umatnya? Yang kedua, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Seringkali dengan cara-cara yang tidak masuk di akal sehat kita sebagai manusia. Saudaraku, burung gagak adalah burung yang suka daging. Jangankan daging mentah, daging busuk pun dilalapnya. Jadi ketika Allah suruh burung gagak untuk antar roti, antar daging, rasanya ini enggak masuk akal bagi pikiran kami sebagai manusia. Tetapi saya mau bilang, seringkali cara Allah tidak dapat kita selami. Amin. Allah bisa pakai siapa aja, apa saja untuk memberkati saudara. Apalagi dengan berapa bulan ini kita selalu berada di rumah. Dan sampai hari ini kita tidak pernah mengalami namanya kekurangan makan dan minum. Tidak pernah mengalami kepanasan, tidak pernah mengalami kekurangan, tidak pernah mengalami kelaparan, kehausan. Allah punya banyak cara untuk menolong dan memberkati saudara. Bahkan seringkali yang kita harapin tolong kita, tidak tolong, tapi yang tidak pernah kita duga justru datang menolong saudara. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, terambil dari ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang ketiga, cara Allah memelihara umatnya. Selalu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Allah tidak pernah kecepatan. Kalau kecepatan, jangan-jangan nanti saudara menjadi orang yang sombong. Karena kalau kecepatan, kita bisa jadi orang yang sombong. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya. Rasa-rasanya burung gagak punya arloji saudaraku. Pagi antar, siang antar. Artinya Gojek yang sekarang ada itu sudah ada pada zaman dahulu. Tuhan tahu kapan untuk memberkati saudara dan saya. Asal saudara tetap setia, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sabar itu berat saudaraku. Sabar itu tidak gampang saudaraku. Tapi sabar itu indah. Kapan indahnya? Ya sabar. Saya mau berkata buat saudara, kalau Tuhan sudah berkenan buat saudara, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa dapat menutupnya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam 3 hal ini cara Allah memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Yang pertama itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua dengan cara yang tidak terduga, tidak masuk akal. Dan yang ketiga selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Shalom. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.